Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk segala berkat-Mu. Tuhan sudah melindungi kami, menjagai kami, dan saat ini kami boleh bangun dengan kekuatan baru, kesehatan yang Tuhan berikan. Kami mau pakai anugerah hidup yang Tuhan berikan untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan juga taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Yohanes 11 ayat 21 dan ayat 32. Tertulis demikian. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Saudara dikasihi Tuhan, kekecewaan menurut definisinya adalah suatu perasaan tidak puas akibat dari harapan atau ekspektasi yang tidak terwujud. Perasaan kecewa pada umumnya pernah dialami setiap orang. Bahkan anak kecil sekalipun bisa kecewa. Misalnya kecewa pada orang tuanya karena tidak membacakan cerita sebelum tidur, atau kecewa karena orang tuanya tidak hadir saat ada acara di mana ia tampil. Kekecewaan terkadang muncul dan tidak kita sadari bahwa kita sedang kecewa. Kecewa adalah sebuah perasaan yang manusiawi, namun perlu untuk kita atur dan kuasai agar tidak menghancurkan diri kita sendiri. Dalam Yohanes 11 ayat 21 dan ayat 32 ini, kita membaca perkataan dari Marta dan Maria kepada Tuhan Yesus yang terlambat datang. Lazarus, saudara mereka, sebelumnya mengalami sakit dan suruhan sudah diutus untuk memanggil Tuhan Yesus. Tapi Tuhan terlambat tiba secara sengaja dengan maksud untuk mengajarkan iman percaya yang sungguh kepadanya. Dalam ucapan Marta dan Maria ini tersirat sebuah kekecewaan terhadap Tuhan. Keduanya mengatakan suatu kalimat yang sama. "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Dengan bahasa kalimat yang lain, Marta dan Maria begitu berharap agar Tuhan hadir di situ, menyembuhkan Lazarus. Namun apa yang mereka harapkan itu tidak terjadi, sebab Lazarus akhirnya mati. Dan inilah yang membuat mereka pada saat itu mengucapkan perkataan yang menyiratkan sebuah kekecewaan. Kita tahu bagaimana akhir kisah ini, saudara, yaitu Lazarus dibangkitkan Tuhan. Tapi kita tidak akan fokus pada kebangkitan Lazarus yang terjadi oleh kuasa Tuhan Yesus. Namun kita akan berfokus pada bagaimana mengatasi perasaan kecewa kita pada Tuhan. Ada macam-macam bentuk kekecewaan. Ada orang yang berkata, "Mengapa Tuhan tidak menolong saya? Padahal saya rajin melayani dan saya selalu setia beribadah." Ini adalah bentuk kekecewaan. Ada juga yang berkata, "Mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Padahal saya selalu taat pada firman-Nya." Saudara yang dikasihi Tuhan, kekecewaan sekali lagi sebenarnya adalah hal yang manusiawi. Tapi kita tidak boleh membiarkan diri kita terus-menerus tinggal dalam kekecewaan. Mungkin ada di antara kita yang saat ini kecewa karena penyakit atau kematian dari seorang yang kita cintai. Mungkin ada yang kecewa pada Tuhan karena kehilangan harta. Ada yang kecewa karena kehilangan pekerjaan, usaha yang bangkrut, dan berbagai keadaan lainnya. Mari kita mengambil sikap yang benar ketika kita merasa kecewa pada Tuhan.
Berfokuslah pada kekekalan. Dalam Kolose 3 ayat 2 di situ dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita pada iman dan membawa iman kita itu pada kesempurnaan. Hitunglah berkat dan kebaikan Tuhan yang kita alami. Jadilah setia dalam segala keadaan, meskipun itu sulit dan kita tidak mengerti. Dalam Lukas 7 ayat 23 Tuhan Yesus berkata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jangan biarkan kekecewaan membuat kita menyerah dalam perjuangan iman kita. Tetaplah bersemangat sampai garis akhir. Mungkin ada godaan yang membuat kita ingin berlari menjauh dari Tuhan. Tapi mari jadi pribadi yang rela selalu menerima setiap keadaan dengan hati yang selalu percaya dan berserah kepada Tuhan. Ingatlah perkataan Tuhan Yesus ini. Kita yang tidak kecewa dan yang tidak menolaknya adalah orang-orang yang berbahagia. Kasih karunia Tuhan akan memampukan kita untuk selalu bersuka cita dalam segala keadaan, sehingga tidak kecewa kepada Tuhan, tapi selalu bersyukur kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami kekuatan dan juga pengertian untuk kami melangkah dalam kehidupan ini. Kami mengerti bahwa terkadang kekecewaan melanda hati dan pikiran kami. Tapi kami tidak boleh larut dalam kekecewaan. Kami sadar kami harus bangkit, bersemangat dan bersuka cita di dalam Tuhan. Di dalam Engkau ya Tuhan, kami menemukan kebahagiaan yang sejati. Ajar kami Tuhan untuk dapat memandang pada kekekalan. Terus mengarahkan mata rohani kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Pimpin kami terus ya Roh Kudus. Tuntun kami dalam kebenaran-Mu Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah dalam semuanya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami bawa kepada-Mu setiap permohonan doa, agar Tuhan melawat kami, menyatakan pertolongan-Mu dan kuasa-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan terus menolong saudara untuk tidak kecewa, tapi bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.